Shalom, keluarga Allah. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 7 Agustus 2025. Kita hendak merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita menjalani hidup sepanjang hari ini. Untuk kita, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita kepadamu Tuhan untuk hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami hendak menjalani kehidupan ini yang akan terus dituntun oleh firman-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu Tuhan. Mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bagian kita saat ini dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bukan berarti firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikian firman Tuhan. Amin. Perenungan kita saat ini diberi tema umat pilihan Tuhan. Tona tonno puang matua. Saudara-saudara, setiap orang memiliki identitas. Identitas bisa berupa data seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan sebagainya, yang bisa membantu orang mengenali kita. Identitas juga bisa berupa peran yang melekat pada diri kita. Setiap peran itu harus memperhatikan kualitas hidup kita. Misalnya sebagai pendeta, sebagai guru, atau sebagai orang tua. Demikian halnya dengan identitas sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak hanya sekedar status, tetapi mewujud dalam seluruh aspek kehidupan. Rasul Paulus sangat berduka cita menyaksikan keadaan bangsanya sebagai umat pilihan Tuhan. Sehingga dengan tegas ia mengingatkan bahwa pilihan atas mereka sebagai umat Tuhan hanya karena kemuliaan Allah. Sebagai umat pilihan Tuhan, tidak cukup disebut keturunan Israel, melainkan
sebagai umat pilihan Tuhan yang harus mereka buktikan melalui kualitas hidup yang hendak Tuhan tunjukkan. Paulus menegaskan bahwa semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel atau keturunan Abraham. Mereka bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak Allah dan keturunan yang benar. Demikian halnya kita yang telah ditebus di dalam Kristus. Kita telah menjadi umat pilihan Tuhan dan bukan sekedar garis keturunan. Karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Amin. Mari berdoa. Betapa bersukacitanya kami Tuhan sebagai keluarga Allah yang hendak menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Firman-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak Allah yang dipilih, dikuduskan oleh-Mu Tuhan, menjalani kehidupan kami dalam ibadah aksi. Kiranya kami penuh dengan kuasa Roh Kudus, menghidupi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami, menampakkan identitas kami sebagai umat pilihan Tuhan. Mampukan kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita saat ini. Tuhan dimuliakan.